Shalom, selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Yesus. Saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik di dalam hidup kita. Setiap hari, setiap minggu adalah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita teduhkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau memberkati kami, mengurapi kami yang melayani Engkau Tuhan Yesus di sore hari ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, baik Pak Stefan, hamba Tuhan dan seluruh teman-teman kami yang melayani hari ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, percepat langkah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang datang untuk beribadah. Kami akan keselamatan bagi mereka Tuhan Yesus, supaya mereka boleh sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, dan mereka boleh beribadah dengan sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Karena hanya kemurahan Tuhan sajalah kita ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan yang timbul terjadi lagi. Sekali lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan yang timbul terjadi bagiku, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku mengatakan aku semuanya kau ajaib. Haleluya, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku sama saudaraku yang hebat. Kita ulang lagi, kita mulai dari oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan yang timbul terjadi bagiku, sembah Tuhan, sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya kau ajaib. Haleluya, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya kau hebat. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, semuanya kau ajaib. Haleluya. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku. Amin. Amin. Kau hebat. Ku sembah Tuhan,
selamanya kau hebat, kita menyangka hebat, selamanya kau hebat. Bagiku, haleluya, kau hebat, kau terbaik, kau ajaib, haleluya. Tuhan, betapa ajaibnya Engkau, betapa hebatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembahmu karena tidak ada kuasa lain, tidak ada orang lain yang dapat kami sembah selain Engkau ya Tuhan. Di bawah kolong langit hanya Yesus yang kami sembah, yang membawa kami kepada pengalaman pribadi, yang membawa kami kepada keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib, amin, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat lagi, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat lagi. Haleluya, selamanya Kau hebat Tuhan, kami kemuliaan kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kami terus mau menyembah Engkau. Kami terus mau meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak. Karena hanya ada satu sobat kami yang setia. Karena hanya ada satu sobat kami yang luar biasa, yang hebat di dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita terus masih mau memuji Tuhan, masih mau belum capek kan? Haleluya. Ada satu sobat kami. Amin. Ya. Yes. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, haleluya, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, haleluya. Namanya Yesus, hatiku. Namanya Yesus,
Waktu kita susah, waktu kita senang, tetapi Yesus beserta kita. Sebab itu tiap langkah kita, tiap apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus selalu menyertai. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tiap langkah kami diatur oleh Engkau Tuhan. Tiap apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, Engkau yang mengatur. Hingga rencana-Mu Tuhan Yesus boleh terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Paksakan kami Tuhan Yesus untuk masuk di dalam rencana-Mu. Paksakan kami Tuhan Yesus untuk masuk di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami mau mempersiapkan hati kami. Untuk kami mau membuka hati kami untuk ditaburi firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus bagi kami di sore hari ini Tuhan. Kami siap. Indah rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Indah rencana-Mu di dalam hidupku, walaupun tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti yang Tuhan, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, indah rencana-Mu, Tuhan. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, aku rasakan, aku merasakan penderitaan. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti,
Apa kau menikah? Oh Tuhan, terima kasih. Syukur barang apa yang oh, terima kasih. Terima kasih. Kasihku melihat dan ku merasakan indah rencana. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Bapa pada sore hari ini. Sebelum kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami lebih dari pemenang. Sebab Engkau sudah menuntun kami hingga tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar firman. Kami membuka hati bagi firman Tuhan. Masuklah Engkau di dalam hati kami. Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman, sehingga apa yang tidak kami ketahui kami mengerti saat ini. Roh Kudus, kami luaskan Engkau berbicara. Urapi, berkati, kuasai tempat ini. Kuasai mulut hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran kami semua yang ada. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar masuk dan tertanam di dalam hati kami. Menjadi rema, menjadi makanan rohani yang menghangatkan jiwa. Segala roh jahat, intimidasi, kuasa setan iblis yang mencuri perhatian kami tangking di dalam nama Yesus. Luar dari tempat darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya minta maaf. Tadi sebenarnya jam 5 kami sudah di situ jam 5 kurang 5. Tapi karena janjian sama teman di perumahan belakang sih, kami muter cari-cari nggak ketemu. Ada 3 jiwa sebenarnya kami. Mungkin dia pikir jam 7 ya tante. Ditelepon nggak diangkat. Waduh, saya nggak ayo kan kita balik. Mulai nggak enak. Jadi saya minta maaf. Maaf ya ibu. Maaf. Karena saya begini nggak plan biasanya on time. Tapi minta maaf, sorry. Kasih untuk kesempatan yang diberikan, untuk yang ada, terima kasih banyak ya hambanya Pendeta Stefan yang sudah mengundang saya untuk membagikan berkat firman Tuhan kepada kita di tempat ini. Biarlah seberapa firman Tuhan yang saya taburkan dari Tuhan melalui mulut saya, biarlah benar-benar mendatangkan berkat rohani bagi kita pelayanan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 15. Mari saya undang dengan kasih kita berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai ayat 2. Saya baca ayat 1. Bergantian saudara ayat 2 sampai ayat 8 kita baca bersama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. 2-3. Ayat 2. Enggak mau kita. Yohanes 15. Oke, saya ulangi ya. Kita sharing aja. Ya, santai aja. Yohanes 15, saya ulangin ayat 1 ya. Jemaat baca ayat 2. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. 2-3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 2-3. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 2, 3. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia berbuah seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu diangkat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Terima kasih, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan atau perkataan Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya adalah merupakan perumpamaan. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan murid-muridnya adalah ranting-ranting. Nah, saudara, maksud dari firman Tuhan ini adalah berbicara tentang Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat adalah tubuh Kristus. Yesus pokok sebagai kepala gereja dan jemaat tubuh Kristus adalah ranting-rantingnya. Di sini diumpamakan seperti ranting. Dikatakan di sini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Nah, saudara, sebuah pohon itu ketika dia tampil bagus, hijau, dan berbuah lebat, itu tentu saja, saudara, nutrisinya bagus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 dan seterusnya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak duduk di dalam kebun. Terus ia seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, yang menghasilkan buah tidak mengenal musim. Kita tahu pohon anggur, pokok anggur di Indonesia tuh jarang ya. Kalau saya lihat di Malang ada, di Cianjur ada, di tempat saya sekolah dulu, saudara, itu ibu direktur Melani itu dia tanam di tiap pondok di taman itu ada anggur warna hijau. Tapi siswa-siswi dilarang untuk memetiknya, hanya lihat saja, nengok saja. Aduh, bagus sekali nih anggur, tapi kita nggak bisa menikmati. Saya nggak tahu persis pokok anggurnya seperti apa, tapi saya lihat tuh dia kecil ya, dia merambat-rambat. Tetapi saya umpamakan aja, kehidupan kita, gereja Tuhan, tubuh Kristus adalah seperti ranting-ranting, ibarat pohon-pohon yang lain. Saya lihat ranting-ranting yang tidak berguna, yang kering itu dia mati, dipatahkan oleh pemilik daripada pohon mangga atau pohon rambutan. Di kampung saya, saudara, apa saya dia suka tanam rambutan di sana. Ada rambutan, ada manggis di halaman. Dan kalau ada ranting yang kering langsung dia patahin, dia bersih-bersihkan. Ada benalu-benalu dia bersih-bersihkan. Nah, firman Tuhan mengibaratkan atau Tuhan mengumpamakan kita gereja Tuhan adalah seperti ranting yang melekat kepada pokok, kepada pohon itu, saudara. Kita tahu bersama di SD, SMP, SMA ada pelajaran IPA ya, biologi. Waktu SMA saya ambil jurusan IPA biologi. Di situ mengajarkan saudara
bagaimana pohon itu bertumbuh. Nah, pohon itu untuk menghasilkan buah, dia harus mengalami proses, yaitu melalui akarnya. Dari akar itu dia akan menyerap zat-zat nutrisi unsur hara yang ada di tanah untuk dialirkan langsung ke batang, kemudian dari batang itu ke ranting-ranting, ke cabang-cabangnya, kemudian ke daun-daunnya. Nanti daun yang akan memasak melalui proses fotosintesis atau sinar matahari pagi, saudara. Lalu di situ akan terjadi proses pembuahan. Dari daun akan memasak nutrisi yang diserap dari akar ke batang, kemudian menghasilkan buah. Nah, sebelum menjadi buah, dari proses jadi bunga dulu. Lalu terjadi penyerbukan silang, ada dibantu oleh angin, dibantu oleh kupu-kupu atau serangga lainnya, lalu terjadilah pembuahan. Itu sebabnya kalau kita lihat pohon itu, saudara, ada yang bunga-bunga nggak sempat jadi buah, dia kelompok, dia gugur, dia jatuh, nggak jadi buah, saudara. Tetapi yang jadi buah itu dia akan tumbuh terus-terus, mulai dari bakal biji, terus berkembang jadi anak biji, jadi besar sedikit. Kalau kita remaja lalu jadi besar, mengkal, lalu jadi matang, lalu bisa dipetik. Itu proses buah yang keluar bagi pohon itu. Nah, dalam kekristenan kita juga, saudara, untuk mengalami hasil buah di dalam kehidupan kita, ketika kita dibaptis, saudara, kita mengalami proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan kita mulai dari kanak-kanak rohani. Ketika kita dibaptis, kita lahir baru, kita masih manja sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan saya mau ini. Tuhan langsung jawab. Tuhan saya mau itu. Jawab. Kayaknya cepat sekali doa kita dijawab oleh Tuhan. Ini menurut kesaksian-kesaksian dari jemaat-jemaat yang saya layani. Tapi lama-lama, makin lama, mengiring Tuhan, berdoa, dia bilang gini, Mami, karena jemaat kami manggil Mami, kalau masih baru atau belum aktif panggil tante. Mami, kok saya kayaknya ya doa makin lama nggak didengar sama Tuhan. Waktu awal-awal dari Protestan pindah ke karismatik dibaptis, saya minta ini berdoa cepat sekali dijawab. Ini kok kayaknya lambat. Saya bilang, itu artinya Anda sedang bertumbuh. Kamu sedang menuju remaja, belum dewasa loh. Artinya kamu harus diproses untuk belajar mandiri, belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Ketika kita mengalami proses dari Tuhan itu gak enak. Ketika kita mengalami masa pertumbuhan, seringkali, saudara, kita kan membutuhkan asupan-asupan gizi. Firman Tuhan kita perlukan dalam kehidupan kita. Tetapi banyak kendala-kendala yang membuat kerohanian kita untuk tidak bertumbuh. Apalagi mau menghasilkan buah, saudara. Nah, kendala-kendala itu berasal dari kadang dari diri kita sendiri, dari orang yang kita kasihi di samping kita, tetangga kita atau anak kita bahkan, atau iya, terima kasih Ibu. Saya boleh. Ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, saudara, tantangan kendala untuk menghasilkan buah, maka kita mulai down, mulai rasa, aduh, sebenarnya saya ini panggilan gak ya? Itu kalau hamba Tuhan, itu sudah saya alami, saudara, dalam pelayanan. Maaf, tadi saya belum kenalan ya. Lupa, sorry. Karena buru-buru sudah saya perkenalkan sedikit. Nama saya Pendeta Nova Magese Soga. Saya melayani di gereja GPDI Adu Menyala di Batu Ampar. Di sekitar Tanjung Sempurna dan Melcem, di situ ada 2 tempat pelayanan kami. Tetapi yang di Melcem berbentuk gereja ukuran 10x20 dengan jumlah jiwa di sana 42 kakak sudah digusur, ditambah dengan remaja dan anak-anak sudah digusur. Dan pada waktu lalu terjadi insiden di dalam gereja kami. Saya nggak perlu ceritakan di sini, saudara. Singkat cerita, kami sekarang dapat lahan baru di Tanjung Buntu, di kompleks maritim. Di situ ada lahan
6 kapling, 1 kapling umur 6 kali 10, jadi di total menjadi 18 kali 20. Bangun itu dengan luas yang sama waktu di Ruli, itu masih status Ruli sudah waktu di Merza. 10 kali 20, walaupun jemaat tidak seberapa lagi, karena memang ketika suami saya dipanggil oleh Tuhan 3 tahun yang lalu, saudara, mereka katakan bahwa gembala kami sudah tidak ada. Ya, ketika ditanya mereka pergi ke gereja-gereja lain, saya tidak salahkan gembala tempat mereka datangi, karena jiwa-jiwa itu Tuhan punya. Saudara. Saya nggak pernah merasa, oh ini jemaat saya. Dan suami saya pun almarhum dia selalu katakan, jangan merasa jemaat itu milik kita. Milik itu domba-dombanya Tuhan. Dia lebih tepat mengatakan bahwa jemaat yang dilayani adalah domba-dombanya Tuhan. Dan jemaat itu datang dan pergi, dan silakan. Yang penting you bertumbuh di sana. Ya. Dikatakan begitu selalu kepada almarhum. Kalau kamu lebih bertumbuh di sana, nggak apa-apa, silakan. Karena gereja itu kan ibarat seperti restoran, ya. Seperti itu, menurut selera masing-masing. Oh, figur Bapak Gembala di situ begini, saya suka. Oh, makanan di situ enak, cocok, pedasnya. Oh, saya nggak suka pedas. Udah ke restoran sana, ke Chinese food, manis-manis. Itu gereja kita, saudara. Jadi organisasi itu cuma di bumi. Dan Tuhan tidak menginginkan organisasi denominasi gereja ketika dia datang ke dalam ini. Oh, you Katolik, you Protestan, ya, you karismatik. Tuhan ingin melihat kita ini menghasilkan buah atau tidak. Amin. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu kita harus menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika mereka pindah, saya tidak sedih, saudara, mereka pindah. Tetapi yang menyedihkan saya, yaitu mereka memfitnah saya. Mereka katakan saya penipu lah. Jadi kalau ada perpuluhan masuk, oh itu milik kita katanya, bukan milik Tuhan. Dan lain sebagainya. Fitnah sana sini. Dan kalau dapat berkat, memang kalau jemaat lumayan ya, tapi kalau untuk mengharapkan kita hidup, saudara. Jadi kalau kami ada yang mensponsori ya secara finansial, ada saudara dari suami saya, Chinese Surabaya, punya usaha karoseri, karoseri mobil tugas Anda namanya, Chinese Surabaya. Jadi mereka selalu mensupport kami dalam termasuk latar musik dan lain sebagainya, termasuk kalau almarhum pergi pemicilan, mana-mana dia biayai sampai tiket epic udah lagi seluruh pokoknya yang terbaik. Jadi secara finansial memang Tuhan mencukupi. Nah, mereka katakan ketika almarhum meninggal, mereka bilang itu uang-uang untuk gereja katanya, untuk kas. Tapi saya nggak akan membahas itu, saudara. Hanya sekelumit itu aja, saudara, sebagian kecil tantangan yang saya alami ketika dilantik menjadi gembala. Waktu saudara saya mengalami tahun pertama, mereka menerima saya dengan habis, mendukung pelayanan saya. Tapi lama-kelamaan ingin menguasai dan mensabotase. Mengatakan bahwa saya ini cuma wakilnya. Oh, saya bilang nggak bisa, di GPDI itu gembala itu yang pimpinan. Satu, bosnya, saya bilang gitu. Dan segala keuangan itu ada anggaran dasar anggaran rumah tangga dikelola oleh gembala dengan kebijaksanaan gembala. Jadi kalau gembala bilang, oh ini untuk ini, iya gembala yang mengatur. Tentu saja dengan persetujuan dengan apa? Rapat. Tapi karena kita memang belum berbentuk majelis, saya yang yang mengambil keputusan sebagai gembala. Belum seperti itu saya katakan. Boleh-boleh saudara usul, tapi nggak mesti usul harus dituruti. Saya katakan begitu. Jadi mereka memberontak dan sebagainya. Saya bilang oke, nggak apa-apa. Yang mau pergi, yang tinggal silakan. Dan puji Tuhan, saya ini siapa? Saya ini cuma seorang wanita. Ya, saya seorang guru, menopang suami dalam pelayanan dan anak-anak.
Saudara, saya ini bukan siapa-siapa. Saya merasa saya nggak pintar, nggak hebat, tetapi kenapa saya diperlakukan seperti itu? Jadi saya cuma menangis di kaki Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memakai saya, Tuhan, kembalikan, kumpulkan domba-dombamu yang tercerai-berai. Yang bandel nggak usah. Yang Tuhan masih percayakan saya gembalakan. Dan mereka kembali, sudah. Kembali 5 keluarga, anak muda Tuhan kirim. Dan puji Tuhan, sekarang sudah 17 kakak. Amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang sudah 13 kakak. Dan saya nggak bangga. Dan mereka manggil saya, Mami, ayo. Yang manggil Mami itu artinya sudah merasa akrab sekali dengan saya. Masih banyak juga yang panggil Tante. Apa? Ya. Dan saya dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama sudah berusia 23 tahun. Sekarang melayani sambil kerja di luar negeri. Dekat-dekat sini sudah bekerja. Dan sebentar lagi akan sekolah. Nah, yang kedua sudah SMA kelas 3. Kita di Beijing mengambil keputusan seperti itu, dan selanjutnya kuliah atau jadi hamba Tuhan terserah. Yang penting kita anak-anak hamba Tuhan. Kalau GBD itu sekarang lulus SMA langsung harus ke sekolah untuk pembinaan karakter, karena banyak anak-anak hamba Tuhan yang enggak menjadi berkat di dalam pelayanan. Di mana saja sudah. Jadi pengalaman dari waktu lalu, sekarang anak-anak hamba Tuhan GBD wajib disuruh mama papa. Makanya nggak heran tiap tahun sudah yang masuk di SAB itu di paling 90% anak hamba Tuhan. Sudah hebat itu, sudah 70. Soalnya yang menyerah sekolah itu sedikit sekali, kembali ke sidang masing-masing, dan saya bangga, saudara. Anak saya dia bisa praktek selama 6 bulan di Kediri kemarin langsung. Jadi dia sudah merasakan proses sebagai keset, sebagai dulu, sebagai hamba. Dia harus kupas bawang, kupas wortel. Padahal laki-laki, cowok ganteng, saudara. Tinggi besar, kok suruh kupas wortel, kupas bawang. Tapi itulah proses. Saya bilang, kamu jangan pilih-pilih pekerjaan kalau menjadi hamba Tuhan seperti ini. Jadi dia ngepel, dibersihkan gereja, kamarnya pun di gudang. Saya bilang, apa-apa nak. Mami dulu, ya Mami memang nggak mengalami hal seperti itu sih, karena saya memang praktek di Rawamangun, di Taman Jelita, di pendeta almarhum CCR Rombot. Jadi kami terpilih, tiap tahun tuh dipilih 5 anak-anak sekolah Alkitab Indonesia itu untuk ikut-ikut penginjilan bidang vokal group atau vokal group, dan saya salah satunya di angkatan tahun 93, 94 sampai 95. Jadi nggak mengenal dapur, karena pengerja di situ ada 23 pengerja, dan saya termasuk di. Tapi saya, saudara, tidak merasa saya ini spesial. Saya tetap memiliki hati hamba karena sudah diproses di sekolah. Kita harus memiliki hati hamba, nggak merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau kita nggak keluar pelayanan, saya ngepel juga, saya ambil. Ya, walaupun itu bukan dijadwalkan, dipilih di dinding. Oh ini ngepel, hari ini ngepel ini. Saya ambil, lalu saya pergi ke dapur. Di dapur, walaupun pekerja banyak, di situ ada pembantu-pembantu juga. Yang nyuci baju, yang masak untuk makanan gembala, ada 4 pembantu di situ. Jadi kita kalau pengerja bagian dapur 5-6 orang itu cuma bantu-bantu kupas bawang dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tidak mengalami proses Tuhan. Nah, ketika datang di Batam, saudara, saya sudah menikah dengan suami saya harus mengalami itu. Tinggal di Pelita, suami istri, saudara, sambil merintis. Memang suami saya duluan datang di Batam pada tahun 95. Dia merintis, saudara, duluan, baru dia pulang, kami menikah di Surabaya, di GPDI Ketintang, Pelita Henry Bultukaru. Lalu sesudah itu kami ke Jakarta langsung ke sini lagi. Kami harus tinggal di situ. Saya kaget, loh, pengerja cuma 3 orang waktu itu ya, Nanya? 5 ya. Waduh, biasa banyak pengerja. Jadi saya dari pagi, saudara, sudah di dapur sampai
Sampai sudah mau sore mau pergi ibadah. Jam 6 kita sudah siap-siap mau pergi ibadah. Saya tiap hari ada ibadah. Di dapur terus. Loh. Saya bilang kok kayak begini. Sebagai anak hamba Tuhan. Loh, di gereja di rumah saya biasa ada pengerja. Saya nggak pernah kerja berat seperti ini. Dan sampai saya kurus kering, saudara, sampai badan saya besar waktu gadis. Badan saya. Jadi sampai kecil badan saya sampai waktu saya hamil pada tahun kemudian setahun kemudian 1996 saya keguguran di Pastori karena angkat berat itu toh, karena zaman dulu waktu di Batam ini saudara air susah, jadi kalau hujan datang tuh benar-benar hujan berkat itu katanya. Jadi kita harus tampung. Saya geser itu tuh saudara masih ada setengah. Dan saya mengalami keguguran. Saya mau pulang sama saya, ayo pulang. Tapi saya bilang, enggak, kamu harus sama saya. Keras orangnya sudah. Lalu kepala saya, dia pujuk-pujuk, dia taruh bilang aku. Dan tante mereka begitu merawat saya, ayo nggak usah pulang. Tapi saya pulang juga ketika 3 bulan sudah saya pulang. Waktu saya pulang sudah agak lama, gitu, saya nggak balik lagi. Setengah tahun di sana. Terus kan dia bilang, kamu masih pengerja atau enggak, masih melayani atau enggak? Saya panggil suami saya, ayo kita di Manado saja. Enggak mau, saya bukan panggilan di Manado. Suami saya orang Jawa, saudara, ada campuran Chinese. Dia bilang, enggak, saya enggak panggilan di Manado, saya mau di sini. Akhirnya dia jemput saya kami kembali, saudara. Waktu saya kembali, tante marah-marah, waduh, kamu ini main-main dalam pelayanan. Terus oma bilang, kamu kok sudah gemuk lagi. Jadi waktu saya pulang sudah saya benar-benar merawat badan saya kembali lagi dan saya menjadi gemuk, tidak gemuk sekali. Oh, enak ya pulang lagi. Jadi di situ saya dihajar di tempat benar-benar saudara, singkat cerita. Untuk proses menuju untuk pegang sidang melayani saudara benar-benar sedikit proses karena saya melayani di Jakarta mungkin tidak benar-benar mengalami proses sebagai pekerja, sudah menikah saya harus melewati sampai keguguran. Nangis saya sudah, tapi saya tetap mengikuti rencana. Sampai akhirnya saudara, kami pindah, lanjut semua, kami ambil rumah kecil, RS waktu itu saudara. Gembala kalau sudah tinggal di RS zaman itu sudah luar biasa, teman-teman masih tinggal di dulu. Kami sudah enggak menikmati dulu di rumah. Ini bukan saya merasa hebat. Tuhan tahu kemampuan saya enggak pernah menikmati air got. Kalau teman-teman pendeta Buang istrinya sudah pernah bersaksi. Pendeta Frida Ida tarikan, kami beli air got itu terus sekali kami pakai mandi, pakai cuci piring. Saya tidak mengalami itu, saudara, karena tinggal di rumah. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan tahu. Tapi sekarang saudara lihat gereja mereka besar-besar. Amin. Dan saya nggak boleh iri karena memang mereka mengalami proses lebih berat dari saya. Apa-apa saudara. Nah di sini kembali ke firman Tuhan. Jadi singkat cerita, sudah kurang lebih 26 tahun saya berada di Batam melayani dan sudah 3 tahun melanjutkan pelayanan dari suami sebagai kali ini. Dan saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Saya cuma mengangkat hati kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu. Saya mau belajar mengikuti rencana. Kalau dulu saya sering berontak, ya mungkin saya bukan seorang istri yang baik, saya selalu berontak kepada suami. Saya nggak mau di Batam, selalu minta pulang sudah. Tapi ketika beliau sudah dipanggil oleh Tuhan, malah semangat saya sudah untuk tetap stay di Batam. Sudah melebihi suami saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan tahu panggilan itu di dalam hati. Saudara, kalau kita merasakan panggilan itu masih ada kepada kita, ketika kita merasa terbeban dengan jiwa-jiwa yang kita layani. Jemaat yang kami layani, saudara,
Tante Lisa tahu, bukan orang-orang yang berada. Kalau awal-awal sih dulu iya di perumahan itu memang 95% memang suku Tionghoa. Tahu kan kalau suku Tionghoa pasti punya usaha, pasti. Walaupun nggak banyak tapi menopang pelayanan. Tetapi di Melton jemaat banyak. Ya begitu ya saudara. Ya. Dan itu yang saya alami. Waktu saya melihat dengan mata jasmani, saya bilang, ngapain saya bertahan sih? Saya bilang, sudah dia bertahan juga. Nah iya juga ya. Jemaat kok nggak bisa menghidupkan, gimana ini? Gimana mau menghidupi? Dulu awal-awal sih iya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya dalam situasi yang down seperti itu, dilema saya mau pulang, membantu pelayanan orang tua saya bisa melayani di sana, ada pelayanan yang menunggu saya di sana, saudara. Di situ Tuhan memberikan kuasa. Berkat mengalir dari tempat yang lain, saudara, bukan gagak datang terus menerus. Di saat saya sebagai seorang janda punya anak yang masih kecil-kecil, sudah punya anak kembar yang masih kelas 4 SD sekarang, saudara. Tuhan menyatakan kuasanya, pembelaannya, sehingga sampai saat ini saya tidak pernah mengalami kekurangan. Amin. Itu saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita melalui proses Tuhan, bertumbuhan untuk menuju pembuahan, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita mengikuti alurnya Tuhan, cara kerjanya Tuhan, dengan ikhlas, saudara, dengan hati yang benar-benar hati yang menerima, maka di situ tangan Tuhan bekerja. Dia menyatakan janji-janjinya kepada kita, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita duga, saudara, itu datang terjadi. Amin. Dan itu saya sudah alami. Jadi tidak ada alasan, saudara, bagi saya untuk meninggal. Jangan tinggalkan mereka. Minggu lalu kita sudah sharing Bapak Gembala di sini. Beliau lagi di Jakarta sekarang. Dia bilang, iya, Daud itu penggembalaannya hanya 2-3 ekor kambing, tapi dia dengan setia melayani dan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja. Bila waktu Tuhan itu sudah tiba, saudara, menurut timenya Tuhan, kita tidak bisa mengelak. Manusia tidak bisa menghalang berkat Tuhan itu datang kepada kita. Asalkan kita mau tetap fokus kepada panggilan. Dikatakan di sini, saudara, di dalam ayat-ayat selanjutnya. Ini ada 2 kali Tuhan bilang. Di dalam ayat 5, saya lompat saja ya, saudara. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang ke ayat 6. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur. Tuhan Yesus mengulangi kembali, dia katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa, di sini dikatakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Cepat yang dikasih Tuhan. Ranting yang tidak berbuah itu Tuhan akan potong. Yang tak berguna, saudara. Itu sebabnya Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah. Cara untuk kita menghasilkan buah, saudara, yaitu kita harus melekat dengan Tuhan. Dikatakan di sini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia, maka kamu akan berbuah. Mengapa, saudara? Ketika kita melekat dengan Tuhan, ranting itu ketika dia melekat pada pokok pohon itu, saudara, dia akan mendapat asupan nutrisi daripada pohon itu. Melalui akar ini akan mencari sumber dari makanan yang ada di dalam tanah yang dialirkan ke batang, lalu dibagikan kepada ranting-ranting cabang. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, Tuhan sudah kasih fasilitas kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Kita ini
sudah dikuduskan. Tuhan persiapkan kita menjadi imamat yang rajani. Artinya kita ini anak-anak raja berhak menikmati fasilitas kerajaan Allah sebagai anak raja. Amin. Ketika seorang anak raja tinggal di istana, dia mendapat gelar pangeran. Kalau dia perempuan, putri, princess. Kalau laki-laki, prince. Dan semua fasilitas yang ada di dalam kerajaan itu dia berhak menikmati. Dikawal, ada daya-dayanya, selalu dilayani. Nah, begitulah dengan kehidupan kita, gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, kita ini ada fasilitas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebenarnya tanpa kita minta, Tuhan minta ini Tuhan, Tuhan saya mau ini Tuhan. Apalagi kalau cuma minta, Tuhan minta beras dong. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tetapi yang menjadi kendala di sini, menjadi pertanyaan di sini, saudara, di dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Amin. Minta. Ada banyak hamba Tuhan salah membawakan ayat ini, saudara. Ya comot cuma satu ayat ini. Anak Tuhan harus diberkati. Minta apa saja. Maka Tuhan pasti berikan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibuka. Dia samakan dengan ayat itu. Hati-hati. Hargai ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Ada syaratnya, yaitu ranting harus melekat kepada pokok anggur. Artinya kita harus bersama-sama dengan Tuhan, kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah, saudara, melakukan kehendak Allah. Lalu di sini dikatakan, kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, firman Tuhan tinggal di dalam kita, dan Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Dia. Artinya kita menyatu melekat dengan Tuhan, maka kita berhak untuk minta apa saja yang banyak anak Tuhan saudara tidak tahu malu. Berani sekali meminta kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kewajiban. Saya katakan kepada anak-anak saya, ingat, kamu jangan menuntut hakmu terus. Kewajibanmu dulu dilakukan. Apa kan? Bantu mami dong nyapu, beresin loh buku-buku kamu. Jangan bentar-bentar, mami 2.000 dong mau jajan. Bentar beli permen keluar. Mami beli ini dong. Saya udah minta sama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan saya ajarkan kepada anak saya. Minta kepada Tuhan, berdoa. Jangan minta kepada ya. Jadi Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apakah kehidupan kita sudah berkenan kepada Tuhan? Yang pertama kita harus jaga dulu kekudusan kita, hubungan kita dengan sang pokok anggur itu. Amin. Kita harus lihat, kita introspeksi diri. Lihat dong, apakah saya benar-benar melekat kepada sang pokok anggur itu? Apakah saya benar-benar melekat kepada Tuhan? Apakah saya bertumbuh? Apakah saya melakukan firman yang Tuhan suruh di dalam kehidupan saya? Atau belum? Ciri kita melekat kepada Tuhan. Ciri ranting itu, saudara, melekat kepada pokok anggur itu adalah dia menghasilkan buah. Mana buah kita, saudara? Ketika kita sudah dibaptis, sudah lahir baru, kita dibaptis oleh gembala, baptisan air, baptisan Yohanes. Tetapi firman Tuhan katakan, Yohanes bilang, yang membaptis kamu dengan roh, yaitu Tuhan Yesus. Nah itulah saudara yang membuat kita menghasilkan buah. Ketika kita dibaptis secara lahir ya dengan rohan, ya dengan baptisan air, saudara, kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Metanoia berbalik 180 derajat. Berbalik belakang. Artinya kehidupan yang lama kita tinggal. Lalu kehidupan yang baru kita hidup di dalam terang, berjalan bersama Kristus untuk bertumbuh.
Lalu selanjutnya Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga saudara ketika berdoa bisa kepenuhan, bisa berkata-kata asing, berbahasa roh. Nah itu harus menghasilkan buah. Jangan asal berkata-kata di dalam roh, saudara. Apalagi memiliki karunia-karunia roh. Hati-hati saudara, di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21. Tuhan bilang bukan setiap orang berseru kepada Tuhan, 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 Tuhan. Itu semua bernubuat berbahasa. Tapi ditolak oleh Tuhan. Karena apa saudara? Tidak ada buah. Tidak menghasilkan buah pertobatan dan tidak menghasilkan buah pelayanan. Nah, buah-buah yang kita hasilkan ketika kita dibaptis oleh Tuhan dengan Roh Kudus, yaitu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di sana ada buah roh kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu sudah. Dan kita bisa kilas balik. Sudah berapa yang kita keluarkan dalam hidup? Yang bagian mana aja? Apakah saya sudah sabar? Ketika di gereja sabar. Ketika keluar dari gereja, bertemu dengan tetangga, aduh kok rumah saya dikotorin. Keluar kata-kata kemungkinan. Hati-hati dengan mulut kita sendiri. Atau kepada teman kerja kita. Kita menyumpah serap orang. Ingat saudara, mulut kita ini hanya satu, kita mengeluarkan berkat dan kutukan. Kita menggunakan yang lain. Mari, kalau ada buah roh keluar, sabar. Kita akan mampu menguasai emosi kita. Buah yang pertama yaitu kasih. Kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus sifatnya adalah kasih. Garis love. Kasih. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Ya. Dia tidak berdosa dijadikan dosa. Hanya karena apa saudara? Supaya kita beroleh hidup. Kita yang miskin menjadi kaya. Kaya di dalam kemurahannya. Amin. Bisa menikmati ahli waris kerajaan surga. Hak-hak yang saya katakan tadi. Anak-anak raja. Kasih, saudara. Lalu sesudah ada kasih, orang Kristen itu punya kasih. Maka akan mengikuti itu damai sejahtera. Sukacita dulu. Orang ketika lahir baru, dia akan sukacita. Dia akan bersaksi. Menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, kalau kita tidak memiliki, saudara, hati-hati. Kita harus banyak berdoa. Melekat, lebih melekat lagi, supaya kita mengeluarkan buah itu. Sukacita akan mengikuti. Damai sejahtera, saudara. Di Manado tuh, di shopping center itu, di depan taman itu, di agak samping sedikit, kalau saudara kemana ingat itu ada toko damai. Ada kan Bu, toko damai. Besar sekali dari jauh tulis toko damai. Ya, bagus sekali dari jauh. Tapi kalau saudara masuk ke dalamnya, saudara nggak akan lihat damai sejahtera dijual di situ. Ada damai nggak? Kok ada damai nggak? Mau beli damai dong? Mau beli sejahtera dong? Mau beli sukacita? Nggak dijual di situ, saudara. Yang dijual itu sepatu-sepatu. Mulai dari harga, ya dari rendah tengah sampai atas. Model high heel, model biasa, sneaker dan lain sebagainya. Lengkap di situ. Itu saya ingat waktu saya masih SMA. Kan saya sekolah di SMA Katolik. Jadi kami kalau cari sepatu pergi ke situ sama teman-teman. Jadi bukan jual damai. Sebab damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Itu keluar dari diri kita sendiri, saudara, yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus sebagai buah roh. Ya,
hasil kita melekat dengan Tuhan. Itulah saudara yang perlu Tuhan inginkan dalam hidup kita. Buah-buah itu saudara. Lalu kita berhak minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Cuma indikasi Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Mungkin engkau ingin memiliki sesuatu, berdoa bertahun-tahun tapi belum dijawab. Mari koreksi diri. Katakan, buah saya sudah berapa ya? Sudah 1, 2, 3, atau masih 0, hanya untuk daun saja. Orang lalu bilang cuma perong, cuma daun. Waktu Tuhan lihat itu buah ara dari jauh, daunnya lebat, hijau. Pasti buahnya banyak. Datang dia panas-panas, dia dekati. Dia cari-cari dari atas, pinggir ke bawah, dia tengok. Tidak ada satu buah pun yang dia bisa nikmati. Padahal dia sedang haus, sedang lapar. Lalu apa yang terjadi sudah? Tuhan tutup. Tuhan anak itu. Kau tidak akan berbuah. Nah ini gambaran kita gereja. Jangan untung daun saja saudara. Penampilan kita bagus di luar. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Bagus. Tetapi gak ada buah. Gak berdampak. Maaf ya firman Tuhan ini kok jadi keras ya. Siapa suruh Bapak undang saya. Paling berikutnya gak undang lagi. Apa-apa. Yang penting saya menyampaikan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang di rumah juga yang sedang menyaksikan live streaming. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi bekal di dalam kehidupan kekristenan. Lakukan firman Tuhan. Berbuah dong, hasilkan buah. Dunia sudah bosan melihat tutur kata kita sudah. Kesaksian kita. Bertobat percaya Yesus, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dunia udah bosan dengan mulut kita sudah. Always do more kata iklan. Dunia ingin melihat action kita, kasih. Kita paparkan kepada orang yang di sekeliling kita yang membutuhkan. Seberapa mampunya kita sudah untuk melakukan kasih itu, mempraktekkan. Mungkin saudara tidak punya uang untuk membantu teman-teman di sekeliling kita yang susah. Tetapi saudara bisa mensupport dia dengan kasih perhatian, dengan firman Tuhan. Dekati orang-orang yang sedang terpuruk, saudara. Itu artinya saudara menghasilkan buah kasih. Ya. Perhatian kepada sesama kita yang membutuhkan. Nah mari saudara, dan untuk melakukan itu tidak gampang. Dibutuhkan saudara benar-benar iman yang teguh sehingga kita mampu melakukan. Nah untuk memampukan kita lakukan itu saudara, kita benar-benar mengurungkan gizi firman Tuhan yang banyak. Kita harus banyak duduk di kaki Tuhan. Kita harus banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Minta penyataan Allah dalam hidup kita. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, nyatakan kuasa dalam hidup. Dan kita belajar mengerti rencana Tuhan. Bukan kehendak kita, saudara. Di dalam Mazmur pasal 92. Ciri orang yang berbuah itu dikatakan ibarat seperti pohon kurma. Kita lihat di dalam Mazmur 92 sebagai ayat referensi kita pada sore hari ini. Mazmur 92 ayat 13 dikatakan begini, saudara, ayatnya asing.
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Dan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya. Seperti pohon korma. Wah, kalau membahas pohon kurma lagi, kembali dari nol lagi, saudara. Pohon kurma itu kita sudah banyak dengar. Sifat pohon kurma itu apa? Akarnya panjang-panjang untuk mencari sumber mata air karena dia tumbuh di padang gurun. Dia harus mencari mata air, akarnya. Dan kurma ini, saudara, kalau dia tumbuh ditanam, dia nggak tumbuh ke atas langsung. Dia tumbuh ke bawah dulu, saudara. Berapa meter dia tumbuh ke bawah, baru dia keluar daunnya ke atas. Dicari dulu akar ke bawah. Ketika badai datang, saudara, pohon kurma itu tetap tegak. Roboh dulu sebentar, lalu ketika badai pasti lewat, dia kembali tegak. Lalu ketika dia tumbuh, dia menghasilkan buah, buahnya enak, buahnya manis. Bisa dinikmati oleh orang lain dan harganya mahal. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sudah mengeluarkan buah. Tapi ingat, masih ada buah yang lain, saudara. Buah itu ada dua macam. Buah yang baik, buah yang jahat, kata firman Tuhan. Buah yang bisa dinikmati orang atau tidak. Ada buah yang manis, ada buah yang kecut, buah yang asam, buah yang busuk, berulat, kelihatannya bagus di luar, tapi ketika mau makan, busuk. Saya pernah dikasih mangga sama jemaat saya, saudara. Ketika berbuah, dia bilang, "Mam, ini sudah berbuah, ambil." Tapi Mam, hati-hati ya, soalnya ada serangga. Waduh. Mau kasih ke gembalanya kok. Iya, tapi nggak semua sih, Mam, coba lihat aja. Dipilih yang benar, saudara. Sampai di rumah, mangganya besar-besar, manis. Tetapi dibilang tahun ini memang ada hama, katanya. Pas dibuka, yang pertama, buah pertama enak, manis. Tipis buahnya, bijinya enak, saudara. Kalau dijual di hypermarket itu mahal. Sekilo berapa puluh ribu. Tetapi ketika saya buka yang kedua, nggak bisa dimakan, hanya ular. Nggak bisa dinikmati, saudara. Nah, ibarat itulah kehidupan kita orang percaya. Buah yang kita hasilkan, hendaknya manis, bisa dinikmati oleh orang lain. Entah suami kita, istri kita, pasangan di sini. Ya, cuma satu laki-laki. Bisa dinikmati oleh orang lain. Di luar bagus-bagus, tapi di dalam rumah, nggak jadi berkat pada suami atau kepada anak-anak. Apalagi menantu. Ya, Tante Lisa punya menantu. Tapi tante ini baik. Ya, semua menantunya sayang sama dia. Amin. Amin. Itu artinya dia seperti pohon kurma itu, saudara. Masa tua dia kelihatan tumbuh gemuk dan segar. Gemuk di sini bukan secara jasmani, harus obesitas, tapi gemuk secara rohani, segar terus. Menantunya sayang sama dia. Jadi berkat. Makin tua makin disukai, makin senang. Ada orang tua loh, sudah tua, orang lalu bilang suka salah-salah. Orang air mandi dibilang, karena saya orang air mandi bilang, tak baslah, makin lama makin tak baslah. Ada kan orang tua seperti itu, sampai tinggal sama menantunya, mau di-offer ke menantu ini, nggak terima. Enggak, mama di sana aja di sini. Karena saudara sudah tua-tuaan orang bilang, nggak baslah. Ngeselin, marah nggak jelas. Tapi orang Kristen yang berrohani, saudara, di dalam Tuhan tak demikian. Semakin di tua, saudara, dia semakin menikmati. Berbuah gemuk dan segar. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau dong masa tua saya seperti saya lihat tuh Oma Len, saudara, almarhum dari Oma
ngobrolin dulu. Dan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menikmati dia seperti pohon korma, saudara. Ini gambaran gereja Tuhan yang mengalami proses dari tunas dulu sampai berbuah. Ini gambaran kekristenan kita untuk mengalami berbuah itu sudah menghasilkan buah. Waktu muda Oma sering bersaksi, kita punya anak banyak. Salah satunya ini umur, tapi selalu upah didik harus kerja keras. Dan akhirnya sampai tua semua berhasil. Dan saya lihat cucu-cucu Oma ini jadi semua. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia kerja di sana baik-baik, ada yang di Singapura, di mana-mana lagi ya, Tante. Di Belanda, cucu dari pihak ini. Saya bilang, Tuhan saya ingin dong hari tua saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya seperti ini. Diberkati, saudara. Nah ini firman Tuhan maksudnya itu. Sampai masa tua pun kelihatan gugur dan segar. Gak ngeselin kepada anak cucu. Makin tua makin disukai. Yang keluar di dalam mulut adalah firman Tuhan. Saya katakan kepada mami saya, waktu lalu datang ke Batam. Saya bilang kepada mami gak usah sibuk-sibuk urus tuh pelayanan. Sudah ada wakil gembala, sudah dilatih sementara gembala junior. Jangan terlalu mami urus masuk campur semuanya ya. Karena mami kan sudah kasih ke dia. Mana ini? Ya iyalah mami, oh iya ya. Soalnya adik saya kadang, mami itu dominan sekali tukang ngatur. Saya bilang, mami nggak boleh begitu. Mami harus hargai. Dia sudah tinggalkan pekerjaan dia bagus-bagus. Dengan gaji sekian puluhan juta di Amerika. Dia kerja saudara di perusahaan kapal. Bagus sekali. Karirnya saudara dipanggil meneruskan pelayanan. Harus hargai. Iya, adik saya itu saya bilang kepada dia, oh iya ya. Lalu dia telepon kepada saya, dia bilang, gimana kabar kalian? Oh baik, Wah ini loh, ini sekarang cucu-cucu si Sarah sama ini Lionel sudah suka sama mami, suka. Sekarang duduk di pangkuan mami. Oh ya bagus lah, dulu takut udah di pangkuan. Karena jaim banget mami saya karena dia basicnya guru, sudah latar belakang guru. Apalagi zaman dulu sudah dididik pendidikan Belanda. Memang mereka harus disiplin. Oh harus dilakukan gini. Jadi sampai sama cucu-cucunya pun harus begini. Takut mau dekat sama dia. Sekarang saudara, dia bilang, iya Nov, mami sekarang sudah terima kasih ya sudah tegur mami. Nah bagus, mami mau menerima masukan itu artinya mami penuh dengan Roh Kudus, ada buah roh. Saya bilang gitu. Ya, ini saudara contoh bagi kita sebagai gereja Tuhan. Pada masa tua pun kita jadi gemuk dan segar, kerohanian kita kelihatan hijau, segar. Sudah rambut putih pun, saudara kelihatan manis, mengalir aliran kasih di wajah kita, saudara, damai sejahtera Allah itu ada. Haleluya. Inilah buah Tuhan. Dan itu tidak gampang, saudara. Mari hasilkan buah dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala, saudara, pada saat ini untuk menghasilkan buah. Tetapi Tuhan tahu apa kerinduan. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan diuji, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh benar-benar memberi hati kita untuk melayani Tuhan, untuk setia sebagai jemaat, maka Tuhan akan menyatakan rencananya yang indah dalam hidup. Apa yang engkau inginkan, apa yang engkau inginkan, Tuhan pasti memberikan. Karena ini jaminan firman Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kalau kita sudah melekat dengan Tuhan, kita berhak meminta kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Percaya janji aja. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku, kau Bapa yang selalu
Jika kita percaya, Aku tetap percaya. percaya cinta kita jadi. Ku kira ku berserah, tidak berkurang. Hanya bagiku, percaya janji-Mu jadi. Terukirlah Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah berkati disampaikan oleh hamba pada sore hari, menantang kepada kita, berikan challenge kepada kita saat ini. Apakah kita mau bertumbuh, mau berbuah, mau melekat kepada pokok anggur itu, ataukah kita akan dipotong karena kita tidak berbuah, dikumpulkan ke dalam api lalu dibakar. Tentu saja kita tidak mau. Ada banyak hal yang terjadi di dalam setiap pelayanan pekerjaan. Ada kelompok domba, ada kelompok kambing. Jangan sampai kita tergolong pada kelompok kambing. Jemaat yang tidak berbuah, jemaat yang tidak melekat kepada pokok anggur yaitu Kristus, sehingga tidak ada pertumbuhan. Bertahun-tahun mengiring Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi tidak ada hasil buah yang berkenan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak ada kekudusan dengan buah yang kita keluarkan buah-buah bertobat. Hari ini saat ini adalah waktu ya Tuhan bagi kita untuk tinggalkan segala dosa-dosa yang segala pikiran egois, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu ibarat ranting yang tidak berbuah. Ada benalu-benalu dosa yang menghambat pertumbuhan kita, menghambat proses pertumbuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mari saat ini Dia ada di tengah kita. Firman Tuhan begitu tegas, firman Tuhan begitu keras menantang kita saat ini untuk menghasilkan buah. Mari saudara, jangan kita tinggal di dalam kelemahan. Tuhan inginkan kita menghasilkan. Hari ini waktunya Tuhan. Tuhan sedang memproses kehidupan. Tuhan akan mengangkat kehidupan menjadi kepala bukan kita. Dan untuk proses menuju proses menjadi kepala, kita harus berkorban. Kita harus tinggalkan ego kita. Segala keinginan-keinginan daging kita, saudara, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus lepaskan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berserah sungguh kepada Dia, mengambil keputusan sekarang bahwa kita akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Ingat Yudas, saudara. Yudas, dia adalah murid Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus gagal di dalam pelayanannya karena menghasilkan Yudas? Yudas adalah ranting yang kering, ranting yang dipotong karena tidak berbuah, saudara. Nah, jangan sampai saudara kita menjadi Yudas di dalam gereja. Di hari-hari ini adalah masa pengabdian gereja. Allah sedang melawat gereja. Allah sedang memisahkan antara kambing dengan domba, antara lalang dengan kandung, sudah dengan firman Tuhan yang begitu keras. Kita tinggal pilih, saudara. Kita mau memilih lalang atau gandum. Kita mau memilih kambing atau domba. Hari ini keputusan saudara ada di tangan kita. Tuhan, saya mau menjadi kelompok domba ya. Saya mau menjadi kelompok gandum
yang dituai dan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, yaitu surga yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya tidak mau menjadi lalang Tuhan di antara gandum. Tidak ada hasil, tidak ada buah yang saya keluarkan. Saya tidak mau dipotong lalu dibakar dan dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi saya mau diangkat oleh Dia. Haleluya, kuramata kalamasya. Barang siapa aku kasih yang ditegur dan diajar. Wahyu 3 ayat 19. Itu sebabnya relakanlah hatimu baik pertama. Hari ini adalah hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara, saya juga kenal dengan firman Tuhan. Masih banyak kelemahan kekurangan saya. Saya belum sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu adalah bagaikan pedang bermata dua. Dia sedang memproses kehidupan saya dan saudara untuk menghasilkan buah yang tepat. Dan ketika kita berhasil menghasilkan buah, maka Tuhan akan terus membersihkan terus, membersihkan hal-hal yang buruk, yang mengkotor, hal-hal yang masih menghambat buah-buah itu keluar dalam setiap segi ranting-ranting kita, saudara. Maka buah itu akan semakin banyak keluar dalam kehidupan kita. Kita akan semakin berbuah lebat, semakin berkenan kepada Tuhan, sampai terang itu menjadi sempurna, sampai ramai, sampai kita menjadi gereja Tuhan, tubuh Kristus yang disempurnakan, tidak bercacat, menjadi gereja Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sungguh besar setia, betapa besar kasih Tuhan. Kau nyatakan baik, nikmati kasih Tuhan. Kau bahagia selalu. Dia tahu isi hati saudara dan saya. Tidak ada satupun yang tersampai di mata Dia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kemuliaan Kau jika aku percaya, aku tetap percaya. Angkat tangan kanan begini. Percaya janji Dia dan amin. Dia sanggup mencukupi aku. Dia sanggup menjawab setiap pertanyaan. Dia sanggup melepaskan luka mereka. Segala belenggu ikatannya mengikat saat ini. Percaya, saya mati janji. Hanya setelah bagiku percaya, janjiku kami percaya janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Sedang melaksanakan janji. Menambahkan persiapan. Pasti Kami katakan percaya janji
Berserah di air pujian dan bisa berdua. Bersama dengan kami bersama. Kami boleh Tuhan dikuatkan lewat firman, biar kami bersungguh dalam hati dengan Tuhan, dengan doa-doa yang kami naikkan. Jadi kami supaya orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, berdoa dan berdoa, terutama Tuhan kami percaya. Apapun yang sudah melayani kami, kami terus di depan dia Tuhan. Haleluya, dia akan menolongkan jiwa-jiwa kami menyerahkan kehidupan hamba ke dalam tangan-Mu. Tuhan tahu segala pergumulannya, kami percaya Tuhan pasti memberkati dan memakai dia dengan luar biasa, melengkapi dia dengan pengurapan Allah dengan luar biasa. Anak pun dia berada di dalam pelayanannya, Tuhan pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat tempat ini. Tetap berdoa dan berdoa supaya tempat ini jiwa-jiwa haus akan Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, berdoa yang berkenan, berdoa terus sehingga banyak jiwa diselamatkan. Amin. Sebagai jiwa selamat. Terpujilah nama Tuhan. Kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman. Sebab firman itu memang benar-benar menguatkan kami pada sore hari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menerima firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Haleluya, luar biasa. Ada amin. Amin. Saudaraku, saudara diberkati. Kalau saya diberkati, saudara. Karena saya tahu kalau kita mau proses itu memang tidak enak. Sakit. Apalagi penuh dengan gesekan dan segala macam. Dan teman-temannya. Tetapi kalau kita seperti firman Tuhan bilang, kalau kita melekat di dalam pokok anggur itu, kita akan menikmati buahnya. Dan rencana Tuhan akan jadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Terima kasih buat Ibu Nova, Ibu Pendeta Nova yang sudah memberkati kita pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan akan lebih lagi memakai Ibu di dalam pelayanan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian tiap langkah di atas. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Hadiku
Aku tinggal di rumah surga yang dekat, di rumah surga yang dekat. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini. Kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan ada kuasa di dalamnya. Ada kuasa yang kami boleh nikmati dan kami rasakan. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong dan memberkati, menjagai Tuhan tanah air kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan Presiden kami dan Wakil Presiden Pak Jokowi Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat kepada Presiden kami Tuhan. Sehingga Tuhan Presiden kami Tuhan dapat melaksanakan tugas pekerjaannya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, memberikan dia kesehatan, kekuatan, memberikan dia Tuhan hikmat-hikmat yang dari surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada di seluruh Indonesia, sampai Tuhan di tempat-tempat yang kecil pun Tuhan, di kampung-kampung, di desa-desa, di pelosok-pelosok, di daerah manapun di seluruh Indonesia, Engkau memberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemakmuran, diberkati Tuhan. Karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk Indonesia, dan kami percaya Tuhan, di Indonesia inilah Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan, sehingga bangsa-bangsa lain boleh melihat betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya Tuhan untuk negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat-umat Tuhan, dimanapun umat-umat berada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja, memberi kekuatan kepada umat-umat Tuhan di seluruh Indonesia, sehingga umat-umat Tuhan tetap setia dan berdoa. Mereka tidak keluar dari jalur Tuhan, mereka tidak melupakan Engkau, tetapi mereka Tuhan melekat seperti pokok anggur yang benar di dalam nama Yesus. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan di desa-desa, di kampung-kampung, sampai di gunung-gunung, semuanya Tuhan, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Batam. Kami percaya Tuhan, semua pemerintahan yang ada di kota Batam, Tuhan Engkau memberkati juga. Para pejabat yang bekerja Tuhan, mereka juga takut akan Engkau, bekerja dengan bijaksana di dalam nama Yesus. Engkau menjagai di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini, GBI House of Grace yang ada di kota Batam. Tuhan memberkati juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan hamba-Mu, Pendeta James Syukur Tuhan, yang akan ke Jakarta. Tuhan, mari Tuhan Engkau tolong ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan di Jakarta. Engkau tidak akan membiarkan. Semua ada maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga hamba-Mu nanti yang akan melanjutkan Pendeta Stefan Tuhan. Engkau berkati juga di dalam nama Yesus. Berkati dengan urapan kuasa Tuhan. Beri kesehatan, kesejahteraan. Memberkati kehidupan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang bersama kami Engkau memberkati. Kami doakan Tuhan semua teman-teman kami yang tidak hadir pada petang hari ini, pada malam ini. Engkau kunjungi dan tilik mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan hidupkan, yang mau keluar dari jalur-Mu Tuhan. Engkau tarik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan yang menyertai, karena ini adalah gereja-Mu Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus, Engkau akan mengawal gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau sendiri yang akan menolong,
Tanpa kekuatan dari Engkau Tuhan, kami tidak dapat melaksanakan tugas-tugas kita. Tapi kami percaya dan berserah, Tuhan, Engkau menahan kami yang besar, Engkau membela kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan yang akan kami terima malam ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Pada akhirnya kita semua yang sudah beribadah kepada Tuhan, di dalam pujian, pengagungan, penyembahan kita kepadanya, dan kita sudah mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sehingga pada waktu kita pulang sebentar, kita pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Kita yang sudah beribadah pada Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Baik yang di sini maupun yang di Zoom, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Thank you, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Oke.